Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan SCH TV. Di konten kali ini kita akan kembali ke JS cuy. Jalan-jalan santai. Jalan-jalan santai kemana kali ini? Ya, selamat datang di Kampung Batu Malakasari cuy. Ya, sebuah tempat pariwisata yang cukup populer di daerah sini cuy. Tapi mungkin kalian juga penasaran ya, ingin tahu ada apa saja sih di daerah ini, terutama setelah kita kembali lagi bebas untuk berwisata ria cuy. Setelah 2 tahun ini agak-agak sepi cuy ya. Nah, bagaimana keadaan Kampung Batu ini? Dan kenapa namanya Kampung Batu ya? Mungkin kalian penasaran? Ikuti saja saya terus cuy. Ya. Kita review dulu cuy, ada apa saja di sini cuy. Kita lihat ya, ini selamat datangnya ya, ini selamat datangnya. Aduh, udah agak jelek ya, udah agak belel kalau dalam bahasa Sundanya cuy. Mungkin kalau misalnya sekarang pingin diramaikan lagi, ini posternya harus diganti ya, atau dibikin ulang lagi cuy, biar warnanya cerah dan yang datang itu merasa wow. Coba kita lihat di sini ada apa saja. Di sini ada 25 poin atau 25 tempat. Kalian bisa baca sendiri cuy di sana ya. Ini adalah tempat-tempat, ada pos security, ada area parkir, ada saung outbound ya. Sampai parkir motor di sini sudah ada petunjuknya cuy. Jadi kalian nggak akan linglung ya kalau kalian lihat petunjuk di sini. Tapi saya nggak tahu apakah nanti di belakang ada petunjuk juga. Ya, nanti coba kita lihat saja ya. Nah, di sini juga banyak balai-balainya cuy. Ya, balai-balainya itu mungkin ya ada beberapa balai ya yang katanya ini punya nama sendiri-sendiri cuy. Coba kita lihat dulu ya, ini balai yang paling dekat. Nah, ini balainya tertutup cuy ya. Nah, di sini namanya Saung Emak 1. Nah, ini Saung Emak 1 ya. Ini saungnya si emak ya. Nah, di sini saung ini mungkin tempat untuk acara-acara keluarga ya, atau acara-acara besar ya, biasanya outbound atau apapun, acara-acara tim coy. Ini bisa muat untuk sekitar 50 sampai 100 orang kayaknya ya, luas ya. Untuk bahannya sendiri ini benar-benar saung coy. Ini benar-benar dari kayu tuh. Ya. Bahannya ini dari kayu, bukan kayu, ini bambu coy. Dan bambunya juga udah ada bolong-bolongnya cuy ya. Oh, ada bolong-bolongnya cuy ini. Nah, ini menambah ekstensi hebat. Menambah apa sih namanya? Menambah keindahan dari si bambu ini ya. Oke, kita coba lihat cuy. Kita lihat lagi ya. Saya nggak boleh ke dalam karena ini dikunci ya, pintunya nggak boleh masuk ya. Tapi kalian bisa lihat mungkinnya ini balai yang pertama ini. Oke. Oke cuy, saya sekarang jalan-jalan ke belakang dan ternyata di belakang ini ada outbound cuy. Ya, ini outbound untuk anak-anak cuy. Dan sepertinya ini juga dikunci cuy, nggak bisa masuk cuy. Ya, ini untuk outbound ya, permainan olahraga ya. Ini menarik sekali ya kalau misalnya kalian pingin outbound di sini ya. Ini lengkap ya, dari mulai ban sampai ini loncat-loncat. Ya, pokoknya semuanya kayaknya untuk outbound ini bagus ya. Nih, tuh, coba kalian lihat aja sendiri ya. Nah, sorry ya nggak bisa masuk ke dalam, ini dipagar dan dikunci cuy. Ya, walaupun sekarang COVID sudah berakhir cuy, tapi ya Kampung Batu masih menyediakan tempat untuk cuci tangan ya sampai bersih ya. Karena memang belum berakhir sampai 100% sih cuy. Masih tetap harus hati-hati ya, kalau di area tertutup kalian harus masih pakai masker ya. Karena ya masih ada lah. Mungkin saya kurang tahu, kurang update juga sekarang ada berapa puluh orang yang masih positif ya. Tapi mudah-mudahan sudah bersih semua cuy. Karena di negara Cina kabar-kabarnya sekarang sedang ada lockdown lagi cuy. Nah, ini kalian bisa lihat nggak ini tulisannya apa ya? Mungkin kalau kalian lihat ini tulisannya toilet cuy. Kalau kalian bisa lihat ya, mudah-mudahan untuk teman-teman yang tidak buta warna ini harusnya kelihatan ya, toilet. Tapi kenapa ini warnanya samar-samar ya cuy? Ini bukan karena warnanya dirahasiakan ya tulisan toiletnya, tapi memang karena ininya sudah belel cuy ya. Jadi belum diganti ya, belum diganti. Jadi mudah-mudahan saja kalau saya sudah upload ini video dan ada yang nonton ya dari petugas Kampung Batu ini, mudah-mudahan ini segera diganti dan diperbaiki biar kelihatan lebih encuy ya. Sombong amat. Oke, sebelah bangunan sebelah ini saung emak ya. Sebelah kanannya saung emak ini ada jalan menuju ke belakang. Kita lihat coba kita mau kemana cuy.
Ya, oh di belakang memang ada toilet. Tadi kan tulisannya toilet, cuy. Nah, ini toilet, cuy ya. Nah, ini toiletnya, ini ada toilet pria dan toilet wanita, cuy. Ada 1, 2, 3, 4 kamar, cuy. Nah, di sini juga ada tulisannya. Nah, ini toilet wanita. Toilet wanita. Toilet pria dan toilet pria. Hah, ternyata, cuy, di sini ada jalan masuk ke outbound, cuy. Mari kita coba masuk, kita coba review, cuy. Outbound ini ada apa saja, ya? Oke, ini untuk pengairan, cuy ya. Ini pengairannya, ya. Pengairannya juga sudah berlumut. Ya, coba bisa kalian lihat dengan dekat, ya. Ini sepertinya airnya sudah memudal, sudah kebanyakan, ya. Sudah keluar dari tempatnya saking banyaknya dan ya sudah berlumut juga, cuy. Oke, kita lihat outboundnya, cuy. Ya, menariknya di sini, cuy, di sini ada outboundnya nih ya, di belakang saya ini ya. Jadi saya nggak tahu apakah masuk ke sini bayar lagi atau gratis ya. Nanti coba kita tanya saja ke security atau ke petugas di sini ya. Siapa tahu ada informasi kalau ke outbound ini bayar atau enggak. BTW untuk anjirit BTW. By the way, untuk karcis masuk dan untuk parkir motor nanti coba aku bahas sambil jalan-jalan aja, cuy ya. Nah, sambil mereview, oke? Oke, jadi ada apa saja nih di outbound ini? Coba kita lihat ya. Ini ada biar apa sih namanya? Ini untuk latihan loncat, cuy. Ya, ini ada tambangnya. Coba kalian lihat. Oh ya. Jadi ini kalian lihat, coba ke sini, loncat ke sini, nanti sampai sini, kalau gagal ya namru ya ke tengah ya. Oke, juga terus kalian lompat ke sini ya, nanti naik ya, naik ke atas net ini. Wih, anginnya kencang, cuy. Nah, oke, kita lihat lagi outboundnya. Kalian kebayang kan gimana? Saya nggak mau outbound langsung karena badan saya nggak akan kuat, cuy. Jadi saya cuma liatin aja, cuy. Ya, kenapa badan saya nggak kuat? Ini perutnya, cuy, bukan apa-apa, cuy. Hai. Oke, tuh lihat, ya, lihat kebunku. Ya, naon sih, ngomong naon. Kalian bisa lihat ya. Oke, semua bisa lihat semua. Mantap, cuy kan? Ini tempat outboundnya ya. Dan saya nggak tahu apakah outbound ini gratis atau bayar. Oke, nanti kita tanya saja ke petugasnya, cuy. Oke, kita ke saung selanjutnya ya. Di sini jelas-jelas ya ada tulisannya di sini saung dan outbound kids. Ya, jadi yang outbound tadi saya masuk ke sana tuh masuknya dari area depan sini ya, cuy. Cuman karena di depannya dikunci, jadi saya tadi lewat belakang, cuy. Oke, kita lihat di sini saung outbound, kapasitas maksimal 20 orang ya. 20 orang saja di sini, coy. Oke, ini saung kedua, cuy, yang saya temuin di sini ya. Setelah tadi saung pertama, saung emak, ini saung kedua ya. Di depannya ini ada tempat cuci tangan. Ya, ini yang bergelantungan mungkin adalah sabun, cuy. Setelahnya ini ada permainan untuk anak-anak, cuy. Ini ada beca mini ya, beca mini. Nah, kita lihat ya, di sini memang hari ini kan memang bukan hari weekend ya, jadi agak sepi. Tapi kebayang kalau hari Minggu ini biasanya mungkin ramai ya. Oke, lihat ini tempat permainannya, cuy, anak-anak ya. Pak, ramai, Pak? Masih sepi ya? Oke, ya mudah-mudahan setelah sekarang mah boleh di pariwisata, sekarang kan dibolehin lagi, Pak. Ya makanya saya review, Pak, biar ramai lagi ke sini, Pak. Oke, siap, Pak. Oh, jadi tempat outbound itu tuh sebenarnya membuat perang, Pak? Ada buat perang. Oh, pinball ya? Ya, tapi ini maksimal itu 8 orang. 8 orang dewasa atau anak kecil? Bebas. Oh, bebas ya. Oke, Pak. 6 orang bisa jalan 3-3. Kisaran harga berapa, Pak? 80. 80.000 untuk satu tim. 50 per grup. Iya, per grup. Enggak, satu senjata 50 peluru. Oh, 50 peluru satu senjata, berarti satu orangnya 80. Iya. Oke, siap. Satu timnya berapa orang maksimal, Pak? 8 orang, berarti maksudnya 4-4. Minimalnya 6. Ya, Oke. 8. Kalau 5-5 udah nggak muat, terlalu banyak. Oke ya, oke, siap, Pak. Ternyata itu bukan tempat outbound, cuy. Yes. Bisa digabung. Oh iya, digabung outbound sama pinball, Pak ya. Sip, oke, terima kasih, Pak. Alhamdulillah kita suruh masuk, cuy, ke dalam dan lihat, ada permainan bolanya di sini, cuy. Lihat ini permainan bolanya ya. Oke. Ya, ini permainan bola, cuy. Mandi bola ya, mandi bola di sini. Ini buat anak-anak kalian yang senang main bola ya. Bisa langsung aja di Kampung Batu ini udah ada tempatnya, cuy. Nah, ini dia, cuy, peralatan untuk perangnya, cuy. Pinballnya belum ada, Pak ya, belum dibawa ya.
gasnya itu di Oh, gasnya ada di belakang tuh. Pokoknya bentuknya kayak gini aja. Oh, siap Pak. Oh, ini nih cuy, lihat gambarnya. Kita bisa perang-perangan di sini cuy. Ini perang pakai pinball, bukan perang biasa ya. Ya, pakai bola ya. Tapi ya tetap aman cuy, nggak berbahaya ya. Nah, ini lihat tuh, ada tempat kereta apinya. Kalian bisa masuk ke dalam tuh, anak-anak kecil ya. Wah, ternyata tempatnya asik juga cuy. Bolanya. Oh iya tuh. Oh, ini bolanya cuy, ini bola pinballnya. Jadi ini kalau ditembakin teh keluar cat Pak ya? Iya. Agak perih sedikit Pak ya, peres gitu. Nah, apa kalau ke sini boleh tahu masuk sini berapa Pak? 15.000 per berapa menit? Berapa menit? Sampai ke Tutung, woi, mantap cuy, sampai ke Tutung. Di sana 2 warna. Ini lubang-lubang ini udah pada dapat. Oh, udah pada kena. Jadi hadiahnya itu boneka. Boneka yang di dalam tadi. Oh, ini yang digantung ini. Oke. 50 ke atas harganya. Ini satu kali tembak berapa Pak? Enggak, bukan satu kali, karena satu paket. Satu paket ini berapa? Ya 15 ini. 15.000 ya. Ya, sip. Benangan Pak bisa. Kerjain. Mantap ya. Ya Pak, bonekanya Pak silakan ambil Pak. Kayak gini. Dapat boneka langsung ya, keren. Ya, sip. Iya, boleh pilih ya. Tuh, ada senjatanya cuy. Ini tinggal Sisa dari yang menang lah ya. Ada juga itu berlaku. Oke cuy, kita ikuti lagi si Bapak. Bapak siapa? Saya belum nanya Pak. Siapa? Ibet. Ya. Oh, Kang Ibet ya, Kang Ibet. Oke, Kang Ibet. Saking targetnya kebetulan nggak di bawah kan. Tapi targetnya arahannya itu di belakang sama ini. Oh, ini panahan ya. Ya, ini panahan. Oke, ada panahan juga cuy di sini ternyata. Ini panahnya keren nih. Ininya dari kulit nih. Ini dari kulit cuy. Ininya asli. Keren banget ini. Bukan panahan. Ini adanya di Sariater sama. Oh, yang dari Sariater ya. Oh, ini panah asli betulnya Pak? Iya, panah asli nih. Oh, keren. Perlengkapannya ada di dalam, cuma nggak saya pakai. Tapi kalau pemain kita kasih dengan perlengkapannya, ada pegangan. Oh, yang pegangannya ya. Kulit juga. Nah, kalau ini berapa Pak? Ini sama. 15. Ya, sama Satu paket. Ya. Oke, wah, Jadi keren Pak. buat gaya-gaya boleh lah. Bener ya. Ininya 5. Oh, cuy, dari timah cuy, ininya ujungnya nih. Ya, oke. Kita lihat si Bapak nembak apakah sampai tengah. Ini kalau dapat 10. Keren. Ini kalau udah bisa nancep itu udah bisa kan. Kalau dapat 10 dapat hadiah gitu. Ada yang tadi juga boneka. Oh, boneka tadi juga dapat. Oh, ternyata cuy harus jago manah juga cuy biar kamu dapat hadiah di sini. Nah, lihat tuh sih bapaknya nih langsung main panah aja. Mantap, Pak. Oke, cuy. Jadi ini lihat ya, ini panahan di sini ya, ada beberapa panahannya, ada 1 2 3 ya. Tadi ngobrol-ngobrol dengan si bapaknya ya, dengan Pak Ibet ya, yang punya area ini, area permainan ini ya. Dan katanya ya pertengahan Covid kemarin tempat ini dibikin, dan ternyata dikirain teh Covidnya mau berakhir, ternyata malah tambah, jadinya agak sepi gitu. Tapi sekarang udah mulai buka lagi dan sudah ya adalah sehari 5 atau 6 orang yang menggunakan fasilitas ini ya, permainan-permainan ini. Tapi saya berharap ya buat kalian yang main ke Kampung Batu yang anak-anaknya suka nangis-nangis gitu, biar mereka itu bager gitu ya, nggak suka nangis-nangis ya, bawa aja ke sini cuy, cuma 15.000 kok sekenyangnya ya, sampai katutung ya, kalau kata si Pak Ibet. Jadi pokoknya kalau misalnya kalian masuk ini areanya deket dari tempat bis ya, jadi begitu turun kalian bisa langsung lihat ya sebelah kanan ya, sebelah kanannya nanti bisa langsung kalian lihat di sini tempat permainan anak-anak cuy. Oke, kita nanti coba lanjut lagi ke tempat yang lain cuy, karena dulu ada rusa di sana. Saya nggak tahu rusanya masih hidup atau enggak ya. Kita ke sana aja cuy. Oke guys, mari kita keliling-keliling lagi cuy ya. Tadi kita sudah lihat tempat permainan anak ya, tempat permainan panah, ada permainan bola. Kita coba lagi masuk ke area ini cuy. Ini juga masih area saung ya, saung. Waduh, keren mah ya mah, rumah adat banyak. Rumah adat, rumah panggung, kapungkur mah kieu bumi teh banyak. Aya nama sadayana bumi teh permanen. Padahal bumi kieu teh Pak, kiat kena gempa Pak. Bumi kieu mah.
Ya, rumah panggung cuy, kita lihat ya rumah panggung. Coba kita review. Coba kita lihat ke dalam cuy rumah panggung ini. Ya, ini agak gelap cuy ya karena ini juga udah agak sore cuy. Oh, di sini ada lukisan. Kita lihat dulu sini dulu cuy, ke bawah dulu ya. Sebelum saya lihat nanti lukisannya. Ya, ini namanya tuh apa sih? Talutug ya. Bah itu namanya talutug bahnya gitu. Halu sareng lisungnya. Nah, ini lisung sama halu cuy. Jadi halunya itu biasanya apa sih, kayu yang panjang kayak tongkat gitu. Jadi ini fungsinya ini untuk membikin beras cuy. Bikin beras ya dari padi ya, dari padi dibikin beras nanti ditutug ya. Oke. Di sini masih ada cuy. Di kampung saya dulu banyak ya. Tapi sekarang sudah nggak ada ya. Sekarang sudah pakai alat yang modern, pakai mesin. Nah, ini ada lukisan cuy, kita lihat. Ini lukisan Bali cuy ya. Ini keren banget ya. Ini saya nggak tahu lukisan asli dari Bali atau mungkin kita lihat ini ada penciptanya, pembuatnya ya. Kurang kelihatan siapa namanya, Kak Suyita ya, Bali ya, Kak Suyita Bali. Saya nggak tahu nih asli atau bukannya. Yang jelas ini kalau untuk lukisannya benar-benar lukisan asli ya. Jadi asli benar-benar polesan ya, bukan cetakan ya, bukan cetakan. Jadi di atas kanvas dan keren banget cuy ini cuy. Dan di sini ada alat-alat tradisional yang mungkin anak-anak sekarang tuh udah pada nggak tahu cuy ya. Ini tolombong bahnya. Ini tolombong ya non bah. Ya non ya. Cecempe itu alhamdulillah ada si Abah jadi ngebantu. Nah, kalau ini mah alat musik ya bah ya. Angklung ini ya, angklung ya, angklung ujo tuh kalau di Bandung ada ya namanya angklung ujo, di sini juga ada angklung cuy. Oh, ini masih jalan ya. Ini bisa dimainkan. Ini cocotom cuy. Ini cocotom nih buat ke sawah biar nggak panas ya, topi yang tradisional cocotom. Ini boboko, ada juga boboko. Ini tampir banyak. Nyiru. Nyiru kalau tampir mah nu gedenya, nu agengnya. Nah, ya nyiru. Nah, ini namanya nyiru ya. Terus kembali lagi tolombong. Kak apa mie naon, Bah? Tetenong. Ieu teh kanggo naon, Bah? Oh, kanggo tuangan. Oh, buat makanan cuy. Jadi makanan nasi ini disimpannya di sini tetenong ya, di tetenong. Wah, ini udah lama banget. Waktu saya masih kecil, Bah, nuju alit abdi. Aduh, asa rindunya nuju alit ya. Oh, ada lukisan lagi cuy di sini ya. Jadi ruangannya cuma segini aja. Ini adalah ruangan tepas nya. Tepas lah kalau bahasa Sundanya itu ya, ruangan untuk kumpul-kumpul. Alhamdulillah bah, hatur nuhun ya. Aduh. Ya, ini saya lewat belakang. Oh, di belakang ini ada kambing juga cuy. Ada kambing ternyata ya. Jadi ini di sini tuh memang benar-benar tempat wisata kampung ya, namanya juga Kampung Batu ya. Jadi wisata-wisata untuk hewan-hewan ternak yang ada di perkampungan ya. Saya nggak bisa masuk karena ini dikunci cuy. Tapi kalian mungkin bisa lihat ya di sini ada berapa kambing ya. Ada 1 2 3 4 5 6. Ada 8 kambing cuy, 9 kambing yang lagi di luar, 10 ternyata ada 10 kambing yang lagi main di luar ya. Nah, ini area untuk memamah biak apa sih, untuk makan rumputnya cuy di depan. Jadi nggak usah cari rumput kayaknya ya. Cuman di sini agak bau-bau apa, pupuk ya, pupuk kandang ya. Karena ya untuk mungkin ini si kotorannya tuh dibikin pupuk lagi cuy, dijual mungkin ya. Oke, coba kita lihat. Kita masuk lagi ke sini. Oh, di sini ada ini soang ya. Atau angsa cuy. Angsa cuy. Sebenarnya saya takut kalau angsa tuh suka gigit-gigit cuy. Saya pernah dilodok gitu, apa digigit ya sama angsa ya. Ini angsa juga ada enteng cuy, sebelah sana bebek ya. Bebek dan angsa ya. Mudah-mudahan ini angsanya nggak lagi marah-marah cuy, lagi baik-baik aja. Puntennya angsa ya. Oh, di sini dikunci ya, saya nggak bisa masuk lagi ya. Jadi ini mungkin area khusus untuk karyawan cuy. Kita balik aja lagi. Oke, kita naik ke atas cuy sedikit ya. Ini masih di area dekat dengan gerbang ya. Kita lihat di sini ada burung-burung ya. Ini ada peternakan burung juga di sini. Ini burung perkutut cuy. Burung perkutut ini banyak sekali di sini ya. Burung perkutut. Terus di sini juga ada, kalau bahasa Sunda itu namanya japati. Merpati ya, kalau di Indonesia itu namanya merpati, burung merpati cuy. Oke cuy. Nah, ini
Oh, jadi ini ada namanya cuy, namanya tiket mini zoo ya. Mini zoo ini masuknya 5.000 dan pakannya 5.000. Jadi 10.000 ya untuk kalian masuk ke sini ya bayarnya. Jadi nanti ngasih pakannya itu 10.000 plus sudah masuk ya. Jadi kalian bisa ngasih pakan cuy. Oke, ini dia cuy, kita masuk ke Gunung Batunya ya. Ini sempat viral juga ya di daerah sini ya cuy, karena tempatnya ini sangat bagus sekali untuk prewedding ya. Terus tempatnya tuh bagus untuk, benar-benar anginnya nggak kencang ke kamera cuy. Ini bagus untuk foto-foto cuy. Ini ada gunung nih ya, Gunung Batu ini, Gunung Batu. Jadi ya kalau kalian pengen tahu sejarahnya ini dulunya apa ya. Ya kalau menurut yang saya dengar ya dari teman-teman saya yang ada di daerah sini tuh, ini tuh dulunya memang tempat untuk mencari batu cuy ya. Jadi semacam apa sih namanya ya, untuk batu-batu rumahan gitu kan. Semacam tempat untuk nyari batu-batu rumahan. Oh, ini ada sepeda antik cuy. Di atas ini ada sepeda antik yang sudah berkarat ya karena kena hujan ya, jadinya berkarat. Ya tuh. Karena berkarat, karena hujan. Juga di sini ada taman untuk foto-foto juga. Ya, untuk foto-foto di sini tempatnya dan indah sekali cuy. Oke cuy, kita coba naik ke atas cuy ya. Mudah-mudahan tidak terlalu terjal. Saya coba akan lihat naik ke atas, coba lihat tempatnya, dan kita lihat pemandangan dari sini bagaimana, seperti apa. Nah, ini benar-benar tempatnya jadi tinggi cuy. Lala. Woi. Cuy, sekarang saya ada di puncak. Ada di puncak Kampung Batu Malakasari cuy. Oke ya, disinilah puncak Kampung Batu Malakasari ya. Jadi puncak Gunung Batunya ya. Jadi tempatnya tidak terlalu terjal ya, tapi untuk anak-anak yang memang agak berbahaya, agak riskan. Karena kalau anak-anak takutnya dia terjatuh ya. Dan anginnya cukup kencang di sini. Apalagi ini udah sore-sore hari. Di belakang saya lihat ya, pemandangannya indah sekali. Buat kalian yang mau kesini tuh murah banget, tiketnya itu cuma 10.000. 10.000 itu plus dengan parkir 2.000. Kalau mobil 5.000 tadi katanya. Terus kalau bus 10.000 ya, parkirnya 10.000. Jadi murah lah kalau menurut saya tempat wisata ini cuy. Dan kita ramaikan lagi buat kalian yang ada di dekat-dekat sini ya. Terutama yang sudah lama tidak bermain, coba main ke sini ya. Dengan harga murah kalian bisa dapatkan view yang sangat indah ini cuy. Keren banget cuy ya. Jadi ya, kita tingkatkan lagi pariwisata yang ada di Indonesia cuy. Di sini juga ada penangkaran rusa cuy ya. Jadi buat kalian yang senang lihat-lihat hewan rusa nih, yang mungkin anak-anak ya bisa terhibur ya dengan rusa di sini tuh. Nggak usah jauh-jauh cuy, daerah sini juga udah ada nih, udah ada rusanya. Dan saya lihat rusanya juga terurus cuy di sini cuy. Kita lihat ke dalam cuy, penangkaran rusanya ya. Jadi di sini saya nggak tahu berapa masuk ke tempat ini ya, karena tidak ada petunjuk juga. Cuman kita bisa dekat ya, melihat rusa dari dekat sekali ya. Coba nanti saya akan shoot ya rusanya. Ada beberapa rusa di sini cuy, yang ini termasuk rusa Jawa ya, atau rusa Sunda kali ya, rusa menjangan ya. Oke, kita lihat. Oke cuy, lihat itu ada rusanya cuy. Ada berapa rusa, banyak juga ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 rusa di sini cuy. Tapi di sini ya dimohon untuk tidak memberikan makanan selain yang disediakan oleh petugas. Jadi jangan sembarangan ngasih makanan cuy ya ke rusa-rusa di sini cuy, karena takutnya itu makanannya itu tidak bersih atau ya ada racunnya gitu cuy. Jadi benar-benar harus steril ya. Jadi harus yang dikasih oleh petugas di sini. Ya, kita lihat ini rusanya cuy ya dari dekat. Mantap ya, ada rusanya juga di sini ternyata cuy. Alhamdulillah saya bisa masuk ke sini ya dengan dekat ya, dengan rusa-rusa ini. Jadi memang murah meriah lah kalau menurut saya ya, kita bisa lihat rusa dengan dekat ya. Tapi ini kalau dari jalan tol Jakarta ya ke sini itu cuman berapa menit ya, cuman sekitar 20 menitan cuy. Seperti biasa. Nanti petanya akan saya kasih. Nah, sekarang kita masuk ke balai-balainya cuy. Di sini balai-balai ya.
Ini balai-balainya tepat di pinggir danau cuy. Jadi sambil makan-makan bisa menikmati ya, menikmati pemandangan danau juga ya, melihat ada ikan-ikannya juga. Kayaknya di sini ada ikan gede juga cuy di sini. Mungkin sambil mancing juga boleh kalau tidak salah. Dulu tuh ya harus bayar juga sih, tapi ikan-ikannya cukup gede cuy. Mari kita lihat ke bawah cuy ya. Kita lihat ya di sini tempat sampahnya itu cukup banyak ya. Saya lihat setiap balai itu punya tempat sampah ya. Jadi untuk kebersihan di tempat wisata ini sangat dijaga dengan baik ya. Cuman terkadang sayangnya ya ada beberapa pengunjung yang kurang bertanggung jawab. Artinya yang membuang sampahnya tidak ke tempat sampah ya. Jadinya ya awut-awutan ya. Awut-awutan mungkin karena dikiranya ya ada petugasnya juga gitu. Cuman ya kalau menurut saya sih ya kita juga harus ikut bertanggung jawab ya untuk para pengunjung agar tetap menjaga kebersihannya, karena setelah si pengunjung pergi nanti petugasnya bisa lebih ringan pekerjaannya, karena pekerjaan yang seperti ini tuh ya, membersihkan sampah seperti ini tuh pekerjaan yang cukup melelahkan cuy, apalagi banyak pekerjaan-pekerjaan yang lainnya cuy. Jadi kalau misalnya para pengunjung bisa membantu menjaga kebersihan ya, mungkin para petugas bisa kebantu dan pekerjaan mereka itu jadi lebih ringan ya, meringankan pekerjaan orang lain itu kan ibadah juga cuy ya. Nah jadi ya mudah-mudahan saja kalau misalnya kalian main terus buang sampahnya tidak sembarangan, itu bisa jadi nilai pahala juga cuy. Di sini juga ada tempat flying foxnya cuy. Jadi ini flying foxnya tuh cukup jauh ya. Ya ini melintasi danau ke sana cuy. Keren habis ya, kalau misalnya ini udah kebayang adrenalinnya seperti apa. Tegang kayaknya. Cuman ya sekarang nggak ada pengunjungnya, jadi saya nggak bisa ngesut orang yang lagi main flying fox. Juga petugasnya juga udah nggak ada karena udah sore cuy, udah kesorean saya main kesini cuy. Ini wahana outboundnya ini kecil sih ya, tapi cukup menantang ya, cukup menantang juga ya. Cuman kalau saya lihat di sebelah sini nih kayaknya udah lama banget tidak kepake ya. Jadinya kita lihat di sini udah rusak juga ya, udah rusak karena ya mungkin ya nggak ada yang ngurus gitu, nggak terurus gitu. Tapi mudah-mudahan ya nanti kalau sudah ramai lagi mungkin ini akan diperbaiki lagi cuy ya, jadi kembali lagi seperti semula cuy ya, ramai lagi cuy. Kalau jalan ke sini ya sendirian cuy, walaupun ini ya sore hari lah, bukan malam hari, ini kok serasa deg-degan gitu cuy. Mungkin karena tempat ini agak sepi juga ya, apalagi kalau malam cuy, saya nggak berani ya. Jam segini aja agak ringkah bulu punuk. Ini ada balai-balai lagi cuy, cuman nggak tahu jalannya kemana. Coba kita jalannya ke sini cuy, lewat belakang. Coba kita lihat. Oh iya, ini balai-balai juga cuy. Oh, ini balai-balainya ada di atas ya, di atas gunung ya, di atas gunung batu ya. Dan view-nya itu langsung ke arah, bukan ke arah danau sih ya, mungkin lebih ke arah lapangan ya. Ya, ini view-nya. Oh, ini area masuknya cuy. Sebelah sini ternyata ya area masuknya. Saya salah masuk berarti. Tadi lewat belakang, ini lewat depan. Nah, ini area masuknya. Mantap cuy. Ini ada suara-suara guntur ya, sepertinya akan terjadi hujan cuy. Mudah-mudahan jangan dulu ya, karena ini vlognya belum selesai cuy. Oke. Ya, ini area masuknya ya. Keren cuy. Nah, di sini ada balai-balai juga ya. Ya, ini ada nomor-nomornya. Jadi mungkin ini buat kalian yang mau acara di sini ya, makan-makan atau acara gathering atau mungkin apa sih namanya? Alumni itu, acara reuni ya. Nah, di sini tempatnya kayaknya cocok banget cuy, karena banyak balai-balai. Jadi kalau menurut saya ya, situs Sipat Tahunan ini bisa terbilang survive ya, karena dia bisa selamat lah dari COVID. Walaupun ya mungkin banyak korban juga ya, mungkin untuk karyawannya yang dikurangi lah, atau karena pengunjungnya nggak ada ya. Namanya juga tempat pariwisata, dari mana sih pendapatannya kalau bukan dari orang yang berwisata ke sini dan jajan di sini, makan di sini, terus melakukan aktivitasnya di sini gitu kan. Jadi kalau misalnya yang wisatanya banyak lagi, tentu di sini juga nanti akan mencari lagi lowongan pekerjaan lagi cuy, karena semakin banyak yang datang kan pasti akan sangat membutuhkan orang-orang untuk membantu. Jadi mari kita ramaikan tempat ini cuy ya, dibantu dong cuy. Cuy ya,
Ini sepi bukan karena sepi ya. Ya maksudnya nggak terlalu sepi-sepi amat, mungkin kalau di hari weekend ya, atau di hari Sabtu Minggu ya. Tapi kalau lihat tempatnya ini masih terurus seperti ini, saya merasa tenang juga ya. Jadi tempatnya masih bagus lah, masih layak dan enak lah. Jadi ini untuk malam mingguan kayaknya keren cuy di sini cuy. Ya lampu-lampunya di atas tuh, ini menambah keromantisan cuy ya. Cuman udah pada tutup cuy, udah pada sore soalnya ya. Kalau hari biasa kan jam segini udah pada pulang cuy. Sebetulnya di Kampung Batu ini juga ada Tektona Waterpark ya. Masuknya itu kalau tidak salah mungkin 60.000 atau ya, kalau nggak salah ya. Tapi saya dengar sekarang tuh lagi ada diskon cuy, karena berhubung lagi promosi ya. Sekarang tuh kalau nggak salah tuh cuma 40.000 masuknya cuy. Jadi ada diskon 20.000 untuk kalian yang mau masuk ke Tektona Waterpark. Apakah saya mau masuk sekarang? Ya enggak lah lur, karena udah tutup cuy, udah sore. Jadi nanti saja kalau saya main ke sini dengan anak-anak, saya sekalian mau bikin vlog ya di sini di Tektona Waterpark ya. Kita lihat di dalamnya ada apa saja, karena kalau masuk ke sini tuh bayar lagi. Ya, tempatnya beda gitu kan, tapi masih di area Kampung Batu Malakasari. Jadi kalau mau ke sini ya mending sekarang-sekarang cuy, mumpung lagi murah cuy. Tempatnya juga enak. Kalau kalian mau lihat reviewnya, kalian bisa lihat dulu di tempat lain ya. Karena saya di sini belum punya. Punya nggak ya, lupa lagi. Kalau ada nanti saya coba kirim sini aja cuy ya. Ya coba lihat ke sini cuy. Ini udah tutup sih ya, jadi nggak bisa masuk ke dalam ya. Udah closed ya. Di sini ada asuransinya cuy ya. Tektona Waterpark. Nah, di sini juga sekalian mungkin tempat untuk beli tiketnya cuy. Ada perahu 10.000, perahu karet 15.000, ada flying fox 20.000, aromanis 13.000, warawir 15.000, mobil remote 15.000, trampolin 15.000. Jadi semua tiket itu belinya di sini cuy ya. Pastikan Anda membeli tiket untuk mendapatkan perlindungan asuransi ya. Jadi ada asuransinya cuy. Nah ini juga di sini ada balai untuk pertemuan yang agak besar cuy, yang bisa menampung mungkin lebih banyak lagi, mungkin sekitar 200-300 orang cuy. Ya areanya gelap gini cuy. Ya karena memang ini neonnya nggak dinyalain cuy, jadinya ya gelap gitu. Tapi ini untuk acara-acara besar di sini semuanya cuy. Jadi di tengahnya itu semacam panggung ya untuk pertunjukan cuy. Coba ke sini cuy. Ya ini udah mulai gelap cuy. Dan di atas juga udah mulai banyak keluar halilintar ya. Agak ngeri ya, tapi nggak apa-apa. Bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim. Karena niat ke saya sini itu untuk biar banyak pengunjung ke sini cuy. Nah, bismillah aja cuy. Kita coba lihat, ini toiletnya rusak ya. Nah, ini kita ke toilet lagi cuy. Kita ke toilet lagi ya. Toiletnya ini udah rusak. Kita coba lihat ini. Gelap banget cuy ya. Ini toiletnya. Ini ada berapa toilet, ada berapa pintu, dan ada yang mati juga lampunya. Mungkin bukan mati sih, belum di saklarnya belum dinyalain. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 toilet. Ini untuk pria, dan sebelah sananya itu untuk wanita cuy. Nah, coba kita lihat aja ke sini cuy. Nah seperti saya bilang ini ya, ini untuk wanita, dan sebelah sana itu untuk pria cuy. Kalian bisa lihat gambarnya kan ya. Oke. Dan untuk kalian yang sedang menunggu di WC ya, mungkin kalian menemani teman kalian ke WC, kalian bisa main-main dulu di sini ya. Ada tempat untuk main anak-anaknya. Orang dewasa juga boleh sih, kalau kalian nggak malu mah di sini mainnya. Ya, jadi biar nggak kesal juga ya. Nah ke belakang juga ini ada balai-balainya cuy. Tapi kayaknya ini udah, masih bisa sih sebetulnya ya, karena ini dibuka pintunya ya, jadi bisa masuk ke dalam. Cuman ini udah sore banget ya. Dan kalian tahu kan bagaimana kalau udah mau menjelang maghrib itu? Karena di sini ada pohon gede cuy. Nggak tahu cuy, aku nggak tahu ya. Kalau ke tempat gini tuh perasaan suka selalu ada rasa nggak enak cuy. Jadi aku nggak berani masuk langsung ke dalam karena rasa takutnya itu aku tinggi banget gitu. Mungkin indera keenam aku berjalan cuy. Edan, gila nggak? Nah di danau ini juga cuy ya, di danau ini juga kalian bisa menyewa perahu sebetulnya ya. Jadi ada perahunya juga, kalian bisa ke tengah, main ke tengah danau, dan pastinya dengan keamanan yang sangat ekstra ketat ya, supaya tidak ada terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan cuy ya. Jadi cukup enak ya tempat ini, dan ini saya berkeliling loh cuy, karena tempatnya melingkar ya.
Tadi dari arah timur, sekarang saya berada di arah barat. Dan danaunya ya cukup luas lah. Duh, ini saya agak takut ada halilintar cuy, saya harus cepet-cepet pulang cuy. Oke cuy, mungkin vlognya sampai sini aja dulu cuy ya. Karena ini juga mau hujan ya, dari atas juga banyak guntur-gunturnya, agak takut juga cuy. Jadi sampai sini dulu aja ya. Nanti kalau misalnya ada perkembangan lagi, nanti saya main ke sini lagi. Tuh kan, denger kan? Ngeri. Anjir, takut sih ya. Nanti kita terusin aja lagi ya. Kita terusin lagi review vlognya ke tempat lain, ke wisata lain. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment cuy ya. Biar banyak yang nonton cuy. Bantu saya dong, oke? Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.